Lanjut vision. Asap semakin tebal. Kalem jenang ya, Pak. Jenang sampar. Lantaran pol. Berapa meter iki? Enggak iki. Ngono iki. Lavae liwat andil Dronjong asli lur kaono banyune lur. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa menduga masih akan ada kementerian dan lembaga yang akan mengembalikan anggarannya karena tak mampu belanja hingga akhir 2025. Rencananya apabila nanti anggaran yang dikembalikan tidak bisa direlokasi ke pos lain, maka pihaknya akan gunakan sisa anggaran tersebut untuk menutup defisit. Ini kan belum habis bulannya ya, tahunnya. Saya duga sih akan ada yang balikin lagi beberapa sampai akhir November kita monitor. Rencananya ya kita lihat ada nggak yang bisa spend lebih cepat nanti kalau di November, Desember bisa spend kita salurkan ke sana. Tapi kalau enggak ya kita gunakan untuk mengurangi defisit anggaran kita supaya lebih terkendali. Sebelumnya Menq RI Purbaya ungkap sejumlah kementerian dan lembaga mengembalikan dana 3, triliun rupiah ke kas negara. Menurut Purbaya, hal itu terjadi karena mereka menyerah untuk membelanjakannya. Meski demikian, Purbaya tak merinci daftar kementerian dan lembaga yang telah mengembalikan dana tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, jasa nikah siri ditawarkan secara terang-terangan. Sejumlah akun bahkan menawarkan harga promo untuk menyediakan layanan nikah siri. Jasa yang tak biasa ini menimbulkan banyak komentar negatif dari netizen. Menanggapi viralnya jasa nikah siri di media sosial, MUI angkat bicara. Menurut MUI, meski jika ketentuan rukun dan hukum nikah siri sah secara agama, namun nikah siri bisa menimbulkan dampak negatif, terutama hak anak dan istri yang tak terjamin. Jika praktek nikah siri itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya,
maka nikah siri tersebut secara syarak adalah sah. Tetapi jika kita lihat dari perspektif hukum yang berlaku dalam negara Republik Indonesia, maka nikah siri adalah boleh dan baik jika seandainya pernikahan tersebut dicatatkan ke kantor urusan agama yang memang bertugas untuk itu. MUI meminta warga untuk melakukan pernikahan yang tercatat secara resmi di kantor urusan agama untuk menjaga hak-hak selama menikah. MUI juga mengingatkan penyedia jasa nikah siri untuk tetap memenuhi ketentuan hukum dan rukun nikah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. KPK memamerkan uang rampasan terkait kasus investasi fiktif PT Taspen di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Nilai uang yang dirampas untuk negara mencapai 883 miliar rupiah. Kasus investasi fiktif PT Taspen telah bergulir penyidikannya di KPK. Awalnya 2 orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini, yaitu Dirut Taspen Antonius Kosasi dan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management, Ekiawan Heri Primarianto. Kemarin KPK menunjukkan barang rampasan yang diserah terimakan kepada PT Taspen terkait dengan perkara pengelolaan dana investasi oleh PT Taspen. Kami menunjukkan barang rampasan yang diserah terimakan tersebut, yang pertama tentu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik, sehingga masyarakat bisa betul-betul melihat bahwa barang rampasan, ya, ini bukan sekedar barang sitaan, tapi ini barang rampasan yang memang sudah ditetapkan untuk dirampas menjadi milik negara. Itu tidak sekedar angka, tapi memang ada wujud uangnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga menyerahkan uang hasil sitaan dari tersangka korporasi di kasus dugaan korupsi JPU. Total kerugian negara yang berhasil diperoleh mencapai 17 triliun rupiah. Namun sekitar 4, triliun rupiah belum diserahkan karena penundaan penyerahan dari 2 korporasi. Total lebih dari 13,2 triliun rupiah uang yang disita diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan dan disaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto. Tumpukan uang senilai 2,4 triliun rupiah dihadirkan langsung di lokasi konferensi pers. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan. Selain itu, pada 25 Agustus 2025, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri juga membongkar kasus judi online. Sejumlah barang bukti ditampilkan dalam kegiatan ini, termasuk tumpukan uang hasil sitaan judi online. Tumpukan uang dengan pecahan Rp100.000 ini terbagi dalam tumpukan per 100 juta dalam tiap plastik. Selain itu, ada juga barang bukti elektronik yang ditampilkan. Sebelumnya, Polri membekukan 576 rekening dan 235 rekening dengan nominal yang berbeda. Total dana yang dibekukan dan disita mencapai 154,3 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.